Ya, silakan Buton 2727. Kita jadikan Yesus sebagai Rob kita, katanya syirik. Please. Giliran mereka jadikan Muhammad Robnya, bukan musyrik. Ada-ada aja mereka ini. Ada-ada aja. Ayo Buton 2727. Halo Kudis, mana kabar Kudis? Baik, gimana kabar Enggak, Buton? kamu begini nih. Gimana Buton? Sebelum saya bertanya, toh, kamu selalu nyinggung soal IQ ya. Oke, kalau tahu Nicaragua tidak? Nicaragua Nicaragua itu mayoritasnya itu 80% itu adalah Kristen penyembah Yesus. IQ-nya kau tahu berapa? Lari 52. ke Nicaragua Nah, kan kau selalu yang begini, dibahas kau selalu apa? begini. Kita membahas tenang. Enggak, saya Kita bilang sebelum itu saya sedang bertanya. tenang, Oke, Buton. ketampol kan? Kita sedang membahas inti dari perdebatan Islam dan Kristen itu sebenarnya sudah ketemu. Di mana Masalah rokok kami sebentar saya ceritakan. Saya hanya mau bicara supaya karena kau selalu menggiring soal IQ ya. Berarti kamu udah setuju Ini bahwa Muhammad itu rohnya umat? 80% adalah Kristen. Sebentar. Berarti Kristen kamu itu. udah Dan setuju kalau bahwa kita berarti kamu persempit setuju ke bahwa Indonesia, Muhammad rohnya umat Islam? konteks rob yang kepada Nabi Muhammad bukan sebagai Allah yang disembah. Iya, setuju sebagai saya. Tuhan yang disembah, Tapi bukan dia rob sembahan. Tapi dia rob. Ya hanya sebagai orang yang diikuti, Oke, tapi dia rob. Baik. sebagai Dia sosok rob yang kami kalian. ikuti. Oke, dia rob kalian. Oke. Kalau seseorang mengikuti iblis, mungkin ini tenang. Kalau seseorang tidak mengikuti Allah, dia tidak ngikut Allah, dia ngikutnya iblis. Menurut Anda Tuhannya dia Allah atau iblis? Kamu nggak mau itu sih? Apanya? Minggir dulu. Minggir kemana? Ini tuh. Yesus ya yang dibawa di padang gurunnya. Macet Iblis dia kan, Yesus. macet kan. Berarti Tadi kau bilang, tenang. Satu-satu kita ngomong. ke situ. Ya, Satu-satu. Yesus Nanti pernah ikut gantian iblis kita tidak? ngomong. Setuju? Gantian ngomong Yesus bisa? pernah ikut iblis tidak? Oke. Mau nggak nanti Dari kita tadi kau gantian yang ngomong? Dari tadi kau yang ngomong. Mau nggak kita gantian ngomong? Oke, boleh, Bisa? silakan. Baik. Tadi kamu sudah silakan. terima kasih, kamu sudah mengakui bahwa Muhammad itu Rob. Tetapi Rob di situ dia bukan Allah. Setuju? Setuju. Bahkan saya lebih setuju Muhammad lah yang membuat Allah mengarangnya. Baik. Baik, kemudian yang kedua, Anda mengatakan dia itu Rob, tetapi dia itu bukan Tuhan, bukan sesembahan, tidak disembah. Baik. Maka saya membuat pertanyaan begini. Kalau orang mengikuti iblis, dia tidak mengikuti Allah. Berarti siapa yang dijadikan dia Tuhan, Allah atau iblis? Kalau yang diikuti iblis, Ya. mengikuti Allah. Dia tidak mengikuti Allah, dia mengikuti iblis. Berarti siapa yang dituhankan dia, Allah atau iblis? Kalau dalam konteks penyembahan tetap semua rujukannya ke Allah, kepada Tuhan. Kalau iblis dalam konteks dipengaruhi oleh iblis, mulai semua ngarang manusia udah. sangat mungkin sempat. Dia tidak mengikuti Allah. Yesus pernah ngikut iblis Sebentar. nggak? Sabar, nanti ke situ kita. Yes, Nanti ke situ. kau terus yang ngomong. Nanti ke situ kita. Kau terus yang ngomong. Boleh kita ke situ Yesus nanti? pernah Boleh? ikut iblis nggak? Pernah ikut iblis nggak? Boleh kita ke situ Yesus nanti? pernah nggak ikut iblis? Boleh nggak kita ke situ nanti? Kok kamu terus yang ngomong? Kena kencing dia. Ikutkan sama saya dua kali saya tabok. Buton. Dua kali saya tabok. Tenang dulu Buton, Dua tenang kali saya ya. tabok kau. Habis ini kita ke situ. Kita ke situ habis itu. Gini. Tadi kamu mengatakan bahwasanya ada orang tidak mengikuti Allah, dia mengikuti iblis. Kamu jangan pernah kick saya. Kau jangan pernah kick saya, jangan pernah Oke, kick saya sebelum baik. selesai ya. Tergantung. Oke. Kalau kamu kesana kemari, ya ngapain diskusi dengan kamu? Baik. Oh, kamu Berarti saya tahu logomu maksimal kayak gitu. siapakah yang dituhankan orang tersebut jika dia tidak mengikuti Allah tetapi mengikuti iblis? Oh, kalau di saat dia lebih mengikuti ajakan atau bujukan iblis, berarti dia mengikuti iblis, berarti dia mengabaikan perintah Allah. Berarti menuhankan siapa mengingkari dia? Allah. Menuhankan Allah atau iblis?
Konteksnya apa? Kan saya bilang, ketika Nabi manusia mengikuti, Ya udah, menuhankan. kau tidur di bawah sana. Ya di bawah sana kau tidur sana, ngapain kau ngikut ke sini? Sulit banget kau jawab itu. Kan sudah saya bilang, apa sih menuhankan Yesus itu apa sih artinya? Menuhankan Yesus itu yang ngikutin Yesus itu. Mengikuti, tahluk, tunduk, ngikutin apa Yesus memerintah, itu maksudnya. Makanya mustahil menuhankan Yesus di detik yang sama maling. Itu nggak mungkin terjadi. Bisa nggak lingkaran itu segitiga? Coba saya tanya kalian. Mungkinkah lingkaran di detik yang sama segitiga? Itu nggak mungkin. Mustahil, karena lingkaran tidak punya sudut. Sementara segitiga punya sudut. Makanya mustahil lingkaran adalah segitiga. Makanya mustahil Yesus menjadi Tuhan di detik yang sama orang tersebut maling. Begitu loh. Karena pengertian Yesus jadi Tuhan artinya Yesus memerintah. Begitu. Itu maksudnya menjadikan Yesus Tuhan. Bukan menjadikan Yesus sejenis partikel tertentu. Habis itu kamu maling terus. Berat diskusi sama kalian. Oke. Kita kasih naik ada sebentar ya. Bailu. Oke, silakan Bailu. Kita ada sesi pendalaman Alkitab ya. Jadi yang Kristen pun bisa nanya. Terutama yang masih bingung dengan pernyataan-pernyataan saya. Yesus punya Tuhan. Kemudian Yesus hamba Tuhan. Nah itu. Kalau kalian masih bingung, naik, belajar. Begitu. Kalau kalian ngobrol sama orang Islam yang ngerti Muhammad itu Rob punya Rob itu mereka nggak pusing itu. Muhammad yang Rob punya. Makanya kalau ada Tuhan punya Tuhan. Ya silakan Bailu. Selamat pagi ke siang Bang Edi. Selamat siang Bailu. Saya tanya dulu Bailu. Lu Islam atau Kristen? Kristen. Oke, silakan. Murtadin Bang Adis. Dari Muslim tadinya? Ya. Tadinya dari Ya. Muslim. Berapa lama jadi orang Muslim? Berapa lama? Hampir 30 tahun. 30 tahun jadi orang Islam. Lalu masuk Kristennya berapa tahun yang lalu? 2019. Berarti berapa tahun ya Bang Edis? 7 tahunan sekitaran. Bukan, 2009. Oh, 2009 udah lama sekali. 2009. Oke, apa yang menyebabkan jadi Kristen? Jangan-jangan gara-gara nikah. Kalau gara-gara nikah ya ya gara-gara apa jadi Kristen? Dulu saya waktu menjadi Muslim saya ketiban apa ya? Ada penglihatan, suka kesurupan, bisa jadi dukun. Bukan, maksud saya alasan Anda keluar dari Islam dan menjadi Kristen itu apa? Alasannya itu karena saya bisa seperti itu. Di saat saya mengobati orang, waktu dulu ya. Di saat saya mengobati orang itu balik lagi dan berterima kasihnya sepertinya hanya ke manusia, bukan ke Tuhan. Tuhan yang dulu saya sembah istilahnya ya. Terus sesudah itu saya berpikir, loh kok orang datang semua balik lagi ke sini, jadi mentuhankan saya gitu loh. Sedangkan hidup saya aja belum benar, saya mengajak orang untuk tidak benar. Makanya saya mempelajari agama-agama dari situ. Nah, agama-agama yang saya pelajari dari mulai semua agama saya pelajari, tapi yang masuk ke dalam hati saya Kristen.
Oke. Gitu. Bisa dites nggak? Dites apa nih? Coba, kalau memang 30 tahun jadi orang muslim, dulu tentu pernah sholat kan? Sholat pernah. Belang Oke. betong kalau orang sudah bilang. Coba, gimana bunyi bacaan sholat coba? Waduh, ini apa lagi dong? Yang mana nih? Inna sholati wa nusuki wa mayaya gitu. Ayo, coba. Lupa lagi Bang Edi, saya lupa lagi. Coba bacakan satu surat, coba. Satu surat. Itu surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih? Kok lupa sih? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan Oke, ahad. mantan muslimah. Ya. Oke. Akhirnya singkat cerita, walaupun cerita Anda tadi hal-hal yang mistis dan segala macam, akhirnya Anda memutuskan untuk menjadi seorang Kristen. Saya mau tanya dulu nih, menjadi orang Kristennya setelah nikah atau sebelum nikah? Sebelum. Sebelum nikah. Terus dapat orang Kristen? Ya, puji Tuhan. Mencurigakan. Ini yang mencurigakan. Coba, waktu nikah udah Kristen duluan atau belum? Kristen duluan, Bang Edi. Saya nikah 2011. Nikah 2011. Oke, jadi muslim 2009. Berarti 2 tahun berikutnya baru menikah ya? Iya, 2 tahun Oke. berikutnya. Oke, lalu apa yang mau disampaikan di sini? Yang mau disampaikan, saya mau nanya Bang Edi. Saya nggak ngerti ini ya, karena mungkin pemahaman saya juga masih kadang-kadang di otak saya masih adalah sedikit karena dari kecil mungkin ya. Mengenai bahasa roh, Bang Edi. Bahasa roh, kenapa bahasa roh? Nah, kan bahasa roh itu kan tidak semua orang bisa. Tentu saja ya. Apakah bahasa roh itu harus saya imani bahwa saya juga bisa bahasa roh, atau tidak semua orang Kristen bisa bahasa roh? Karena kalau saya mendengar bahasa roh, jujur aja ya, dari dalam hati saya sendiri, kok saya kayak membohongi diri sendiri gitu. Baik. Ngomong Baik. Jadi begini, bahasa roh yang ada di dalam Alkitab itu bukan, mohon maaf ya. Bahasa roh yang ada dalam Alkitab itu bukan sikaraba-raba. ya, Coba ya, terus gimana? Ibu Bailu kalau bahasa roh sikaraba-raba nggak? Kebanyakan sih gitu, tapi aku nggak bisa bahasa roh Bang Edis. Ya, jadi begini ya Bu ya, bahasa roh yang dimaksud di dalam Alkitab itu adalah sebuah bahasa yang diucapkan oleh dia, tetapi dia tidak mengerti karena itu roh dia yang berdoa kepada Tuhan. Tetapi sebaiknya bahasa roh itu harus ada yang mengartikan begitu. Karena itu ada dalam Alkitab. Jadi kalau ada seseorang berbahasa roh, itu ada pesan yang mau disampaikan. Nah, lalu ada orang yang mengartikan bahasa itu. Seperti itu. Tapi kalau Justru saya juga membaca seperti itu karena saya kan waktu awal pertama kali masuk ada orang yang ngajakin, kamu belajar bahasa roh biar lebih gimana gitu kan, kamu bahasa kamu sama Tuhan, jadi nggak ada orang yang tahu, suruh berasa. Saya seperti membohongi diri sendiri, jujur saja ya, karena saya jangan dilanjutkan kalau begitu. Artinya kalau Anda sudah tahu Anda menipu diri sendiri, ya jangan dilanjutkan. Nggak usah dipaksa-paksa begitu. Karena karunia orang tuh beda-beda. Ada yang diberikan karunia bahasa roh, ada yang diberikan karunia mengajar, ada yang diberikan karunia yang beda-beda begitu. Kenapa kok kita maksain diri bahwa karunia kita berbahasa roh begitu? Ya, bahasa roh baik. Cuman kalau dibuat-buat ya nggak baik-baik. Masa bahasa rohnya sikaraba-raba terus, yang lain sikaraba-raba itu ikut sikaraba-raba. Nah, jangan begitu ya. Baik, saya akan tunjukkan mengenai bahasa roh yang dibahas ya. Nih. Bentar. Maksudku kan jarang nih buah nih Pi. Iya. Gitu atau kita langsung. Maksudku. Bentar ya. Ini biar kita langsung bisa dia coba buah nanti. Khusus bahasa roh ini itu dibahas oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ya. Bukan kita anti bahasa roh, enggak. Kita tidak anti bahasa roh.
Kita tidak anti mujizat. Bahkan gereja yang benar itu adalah gereja yang melakukan mujizat. Kalau gereja nggak melakukan mujizat, artinya ya mampet. Tapi kita harus akui bahwa memang kekristenan itu jiwanya itu adalah mujizat. Begitu. Karena itu memang tandanya melakukan mujizat. Nah, sekarang banyak orang tidak melakukan mujizat, tidak bisa melakukan mujizat. Karena apa? Ya mungkin karena kita udah jauh dari Tuhan, tidak menghidupkan roh. Tapi kalau dipaksa-paksa ya nggak bener juga gitu loh. Ya kan? Baik. Kalau itu kita akui, mungkin karena gereja sudah atau kita kekristenan sekarang itu sudah kehilangan spirit yang dimiliki oleh Rasul Perdana. Seperti itu. Ya, coba kita bahas 1 Korintus 14 ayat 10. Saya mendiskusikan hal ini ya, masalah tanda-tanda gereja itu benar. Tanda-tanda gereja itu benar adalah gereja itu melakukan mujizat. 1 Korintus 14 ya. 1 Korintus 14 ayat 10. 1 Korintus 14 ayat 10. Saya balikin dulu kamera saya. 1 Korintus 14 ayat 10. Ini mengenai bahasa roh ya. Nih. Kalau perikopnya sih dikatakan sekali lagi tentang karunia roh. Nah, kita bahas sebelum 10-nya aja ya, biar nggak terlalu panjang bahasan kita. Nah, ini. Perhatikan ya. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa. Nih, jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran? Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Nah, atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikian jugalah kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh, jika kamu tidak menggunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu itu sia-sia saja kau ucapkan di udara. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia ini. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya dan dia orang asing bagiku. Demikian pula kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Jadi mengenai bahasa roh ini panjang bahasannya. Sebenarnya kalau orang berbahasa roh, itu dia mengeluarkan kosakata-kosakata yang dia tidak mengerti karena rohnya berdoa kepada Tuhan. Itu baik, di dalam Alkitab itu dikatakan baik. Seperti itu. Cuman kalau dibikin-bikin, ya gimana? Masa seperti yang Anda bilang tadi, masa kita mau membohongi diri sendiri? Begitu. Iya. Jadi kalau misalkan memang kita tidak punya karunia bahasa roh juga tidak apa-apa ya kan ya? Nggak masalah, itu nggak dosa begitu. Bahkan seperti saya bilang tadi kan saya bilang ciri-ciri gereja yang seperti awal itu dia melakukan mujizat. Tapi kan sekarang banyak gereja kehilangan spirit mujizatnya kan. Contoh dia datang ke gereja. Dia datang gereja ya gitu-gitu sama lagi. Tetapi apakah kita harus mengatakan bahwa dia sesat? Kan enggak. Tetapi saya katakan kalau gereja yang betul-betul itu dia melakukan mujizat. Dan sampai detik ini saya memang mencari itu. Hal yang saya minta, gini ya, ini saya jujur-jujuran ya. Hal yang saya minta sama Tuhan adalah saya melihat mujizat di depan mata kepala saya. Itu yang saya minta sama Tuhan dari dulu. Begitu. Supaya iman saya lengkap dan sempurna. Begitu. Terus satu lagi ya Bang Adis. Dulu
pertama kali saya masuk itu, saya kan udah berdoa, saya sholat, melakukan gerakan sholat, tetapi doa saya adalah lagu-lagu pujian. Di dalam hati saya bukan bacaan sholat yang saya lakukan, tapi gerakan saya adalah gerakan sholat. Karena dulu waktu saya pindah, kebetulan kan orang tua juga tidak setuju lah ya. Nah, pertama kali saya masuk, saya itu bermimpi bertemu dengan Tuhan. Saya seperti naik ke atas awan, terus ada tangan yang mengambil gitu, ada yang menyambut. Nah, dari situ saya langsung, oh, saya ketemu Tuhan Yesus kali ya. Makanya langsung, oh kalau memang benar Tuhan Yesus ada, oh berarti yang waktu di mimpi saya itu. Nah, sekarang saya punya suami orang Kristen. Terus saya bercerita mengenai pengalaman saya. Terus dia nanya, tangannya bolong enggak? Next aja. Nah, di situ saya bingung, Bang Edis. Ini maksudnya apa nih gitu. Jadi saya kadang-kadang yang dulu saya temuin itu Tuhan Yesus bukannya. Tapi saya percaya itu Tuhan Yesus gitu. Ya. Tapi kalau seperti itu ya kita juga nggak bisa mengambil kesimpulan kan, karena kan dia juga tidak berbicara dia siapa dan lain sebagainya kan. Di kanan itu mungkin ada. Makanya soalnya sebelum makanya saya bermimpi, makanya begini, kadang-kadang ya kalau kita cerita-cerita yang kayak begitu itu ya sulit lah kita ini kan ya, entah bener atau enggaknya kan kita sulit. Tapi yang di dalam Alkitab itu kalau kita baca itu bener-bener real begitu. Misalnya, saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Mau kesini. Kalau ada satu orang bermimpi, yang lain itu harus ada juga yang mengkonfirmasi. Saya kasih contoh. Contoh nih. Contoh ketika misalnya Paulus dia pernah ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia kan buta itu. Lurus. Nah, ya, ketika dia buta, dia itu diberikan sebuah penglihatan Keluarnya kemana ini? supaya dia datang kepada seseorang yang bernama Ananias. Nah, Ananias juga dijumpai oleh Tuhan bahwa nanti akan datang seseorang namanya Paulus. Jadi ketemu. Kalau cuma sebelah yang bermimpi tapi orang lain gak ini, itu ya susah begitu. Oke. Susah mengkonfirmasi kebenarannya begitu. Soalnya kebanyakan sesudah saya masuk Kristen itu memang banyak ilmu-ilmu yang saya dapetin, tapi kadang-kadang di dalam ya jujur-jujuran aja ya Bang Edis, ini di dalam orang Kristen sendiri memang adalah pemahaman yang berbeda gitu ya. Yang jadi ujung-ujungnya tetap saya percaya Tuhan Yesus, saya melakukan apa yang Tuhan Yesus suruh dan sebisa mungkin untuk tidak melakukan larangan Tuhan. Jadinya intinya itu dia intinya begitu. Makanya saya bilang begini. Satu-satunya pertanyaan seumur hidup saya di dalam hati saya begini. Kenapa banyak orang berdoa tapi tidak terjadi apa-apa? Kenapa banyak orang meminta tetapi zong hasilnya? Kenapa didoakan sama hamba Tuhan? Ya Tuhan, ini angkatlah penyakitnya. Bukannya malah sembuh, malah mati. Kenapa itu terjadi? Itu pertanyaan di dalam diri saya gitu. Jadi kita ini semua punya pertanyaan-pertanyaan ya akan iman kita. Kita punya pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, makanya yang saya mimpi-mimpikan, yang saya minta itu sama Tuhan, sebelum saya mati, sekali saya sempat diberikan melihat mujizat di depan mata saya begitu. Supaya iman saya itu menjadi sempurna. Begitu. Nah, tapi satu pernyataan Ibu tadi yang mengatakan, apakah itu terjadi karena orang-orang itu sekarang sudah tidak ada lagi yang hidup kudus? Tidak seperti murid-murid zaman dahulu, seperti itu yang menjaga dirinya daripada kejahatan. Sana aja lebih enak Begitu. dari besok. Kenapa orang berteriak-teriak berseru kepada Tuhan, tetapi Tuhan memalingkan wajahnya seperti tidak menjawab? Ya mungkin karena orang sekarang sudah kehilangan kekudusan. Makanya udah nggak ada mujizat kita lihat. Itu sih jawaban yang saya buat sendiri di dalam diri saya. Begitu. Kenapa tidak terjadi mujizat begitu?
Ya udah. Terima kasih banyak Bang Edis pengertiannya, karena Ya. yang saya memang tanyakan itu yang bahasa roh itu ya, yang tadi awal, karena memang saya baca pun memang kalau bahasa roh harus ada istilahnya terjemahannya gitu kan. Tapi kalau tidak semua orang tidak semua orang bisa dapat mukjizat bahasa roh gitu kan, intinya begitu ya Bang Iya. Edis. Kalau karunia kita bukan bahasa roh ya nggak apa-apa kan masih ada karunia mengajar, karunia yang lain-lain seperti itu. Depan masalah putar sini ya. Kalau Terima saya kasih banyak. kalau saya karunianya ya nyembuhin pasien-pasien ini, uncup PA dan kawan-kawan. Begitu. Oke, gitu saja ya. Terima Oke. kasih Bang Edis. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Saya terima ya. Ya. Berarti banyak.